so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam informasi. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan mengenai informasi perbedaan antara si pintar token listrik dengan KWH mekanik yang berputar. Pertama, dari segi fisik tentu jelas berbeda karena token itu bentuknya lebih simpel, lebih ringan. Kemudian kalau KWH mekanik tentunya lebih berat. Kemudian yang kedua itu sama-sama merupakan pengukur daya, yaitu daya listrik. Cuman bedanya kalau si pintar token itu dengan menggunakan digital, sedangkan KWH mekanik yang berputar itu secara analog, yaitu dengan putaran atau gerakan. Kemudian dari fitur perangkat juga berbeda. Kalau token itu lebih pintar, artinya di token itu ada kode-kode token. Kode-kode token itu dapat digunakan untuk mengetes atau mengontrol termasuk tegangan, arus fasa, arus netral, kemudian jumlah daya beri pulsa, dan lain-lainnya. Sedangkan di KWH mekanik itu tidak ada. Kemudian dari segi biaya, nah ini yang merupakan pro kontra. Ada yang mengatakan token itu lebih mahal, KWH itu lebih murah, KWH meter yang mekanik. Ada juga yang mengatakan KWH mekanik itu lebih mahal dan token itu lebih murah. Sementara PLN mengklaim bahwa token itu lebih murah. Konsumen mengklaim, ada yang mengatakan bahwa token itu lebih mahal. Tapi ada juga konsumen yang mengatakan bahwa token itu lebih murah. Untuk kepastian ini tentunya memerlukan sebuah penelitian atau riset. Apakah sebenarnya token yang lebih murah ataukah KWH meter mekanik? Nah, yang jelas kalau token itu sifatnya prabayar, sedangkan kalau KWH meter adalah pasca bayar. Tentunya dengan prabayar, dengan token, dengan memakai token kita bisa mengontrol pengeluaran keuangan kita, yaitu dengan menghemat daya listrik yang digunakan itu token. Tapi dengan KWH meter kita sulit untuk mengontrol pemakaian daya. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga dari sisi administrasi. Kalau untuk token kita tidak usah repot-repot datang ke PLN, kemudian membayar listrik, kemudian mencatat. Tidak ada datang karyawan PLN datang ke rumah kita untuk mencatat berapa daya listrik yang kita pakai selama 1 bulan. Kejadian itu biasanya dilakukan di token yang di daya listrik yang menggunakan KWH meter. Itu salah satunya juga dari sisi administrasi. Ternyata si KWH mekanik itu lebih ribet. Kemudian dari sisi keamanan juga ternyata token lebih aman dari pencurian. Karena untuk KWH meter biasanya lebih mudah untuk diotak-atik. Dan perbedaan berikutnya di antara keduanya yang lebih penting itu secara teknis mengenai teknik jalur. Kita tahu bahwa token dengan KWH meter sama,
memiliki 5 buah terminal di dalamnya. Cuman perbedaannya kalau di token itu dari 5 terminal itu, terminal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, di mana di token itu si ground itu tidak boleh disatukan dengan netral di instalasi rumah. Resikonya jika digabungkan dengan netral, maka di token kita akan tertulis insect atau periksa dan gambar tangan. Itu menandakan terjadi grounding. Itu kemudian sedangkan di KWH meter biasanya si ground itu disatukan dengan netral. Itu perbedaannya. Nanti kita bahas, teman-teman. Fokus aku kali ini akan menerangkan perbedaan mengenai instalasi token dan instalasi KWH meter mekanik. Di mana letak perbedaannya? Ayo kita lihat. Ini teman-teman sebuah KWH meter. Kita lihat di sini ada beberapa terminal. Ini terminal nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini adalah ground. Ini yang tengah ini ground. Ini nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nanti saya akan menggambarkan di mengenai rangkaian pengawatan ini sampai ke rangkaian sebuah lampu. Sekarang saya menjelaskan sedikit saja bahwa untuk nomor 1 ini adalah biasanya digunakan untuk pasak. Jalur PLN masuk ke 1 yang pasangnya, kemudian keluar dari 3. Langsung ke MCB nantinya. Kemudian ke MCB langsung ke instalasi rumah. Sedangkan jalur netral itu masuk ke terminal nomor 4. Kemudian keluar dari terminal nomor 5. Begitu. Itu secara sederhana. Ini teman-teman dapat dilihat. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini adalah ground. Sedangkan untuk token juga sama, tidak jauh berbeda dengan KWH meter untuk terminalnya, teman-teman. Untuk token juga sama, yaitu ada nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Cuman perbedaannya nomor 3 di token itu biasanya dipakai untuk grounding. Jadi si pasak dari PLN masuk ke nomor 1 ya. Kemudian keluar nomor 2. Sedangkan untuk netral masuk nomor 4, keluar nomor 5. Sedangkan untuk nomor 3 tetap dipakai ground, itu untuk token. Ayo kita lihat. Nah teman-teman, sekarang bisa kita lihat instalasi dari KWH meter mekanik. Kabel dari PLN, kabel pasak masuk ke nomor 1, kemudian keluar nomor 3, kemudian masuk ke NCB, kemudian keluar dari MCB masuk ke instalasi rumah. Dan dalam ini instalasi rumah dipasang hanya menggunakan 1 buah lampu. Kemudian untuk netral masuk ke nomor 4, kemudian keluar nomor 5, dan langsung masuk ke lampu. Nah, sekarang untuk token listrik masuk ke 1, pasangnya keluar 2, kemudian ke MCB, dan akhirnya ke lampu. Sedangkan untuk netral masuk ke 4, keluar 5, kemudian ke lampu. Demikianlah sobat video kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sobat.